Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Diul Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282 32868 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum OSDK atau Ekonomi Sumber Daya Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang praktikum minggu lalu yang dimana dilakukannya pengolahan melalui Excel. Di sini terdapat data yang telah saya modifikasi sesuai dengan syaratnya kemarin. Sedangkan ini adalah data untuk yang diolah saat praktikum, di mana ada bit 3.000, 5.000, 10.000, dan juga 15.000. Dan untuk WTP-nya juga itu menyesuaikan seperti ini. Dan pengaturan grafiknya juga seperti ini. Dan di bagian Relative Frequency of Acceptance and Refusal serta 3 jenis tabel ini juga disesuaikan dengan data-data pada saat praktikum. Nah, di sini saya telah memodifikasi sesuai dengan permintaan asisten, di mana dilakukannya pengubahan pada bit atau dengan harga yang ditawarkan, dan juga WTP atau orang-orang yang bersedia untuk membeli dengan harga tersebut. Jadi di sini ada bit yang diubah menjadi 2.000, 4.000, 8.000, dan juga 12.000. Di mana untuk WTP itu pada responden pertama untuk harga 2.000 itu dia menolak. Namun income yang diberikan itu adalah 640.000 rupiah. Dan untuk di responden ke-15 juga menerima tawaran harga di 2.000. Kemudian di responden ke-50 dia juga menerima harga 2.000, dan responden 51 dan sampai dengan responden ke-32 itu menerima tawaran dari harga yang ditawarkan yaitu Rp2.000. Dan di sini ada income-nya. Kemudian untuk bid 4.000 atau rentang harga yang ditawarkan pada harga 4.000 itu terdapat penolakan juga dan terdapat penerimaan harga yang telah ditawarkan tersebut. Seperti pada responden ke-30 itu adalah dia menerima tawaran harga yang ditawarkan, sedangkan pada responden ke-7 itu menolak harga yang ditawarkan yaitu sebesar Rp4.000. Dan di sini juga terdapat harga yang ditawarkan 8.000, di mana juga terdapat dua pihak. Yang pertama itu untuk menolak dan yang kedua itu menerima tawaran tersebut. Dan yang terakhir adalah tawaran pada harga 12.000. Itu terdapat sedikit sekali yang menerima tawaran ini. Dan kemudian setelah dilakukannya pergantian tawaran harga dan juga pergantian orang yang menerima tersebut atau data yang diganti, kita memasukkannya ke dalam bid, accept, reject. Jadi bid ini sesuai dengan harga yang ditawarkan yaitu terdapat Rp2.000, Rp4.000, Rp8.000, dan juga Rp12.000. Sedangkan untuk rumus dari accept itu kita lakukan perhitungan, di mana di sini rumusnya adalah 14 dibagi 15. 14 ini didapatkan dari berapa banyak responden yang menerima harga yang ditawarkan pada responden tersebut. Di sini terdapat 15 responden yang ditawarkan pada harga 2.000 dan hanya terdapat 1 orang yang menolak pada harga tersebut. Jadi total responden yang ditawarkan di harga 2.000 itu terdapat 15 orang dan terdapat 1 orang yang menolak, jadi 14 orang yang menerima tawaran tersebut. Maka dari itu rumus yang digunakan adalah total responden yang menerima dibagi dengan seluruh total responden dan kemudian dikalikan dengan 100. 100 ini adalah persen dari penerima tawaran tersebut. Jadi 100% itu kemungkinan penerimaan tawaran itu adalah seluruh responden. Sedangkan di sini kita mencari berapa persen orang yang menerima tawaran tersebut.
Dan kemudian untuk yang reject itu kita mengurangkan saja, di mana terdapat 100% dikurang dengan persen dari yang menerima, maka didapat 6,67% yang reject atau yang menolak, dan 93,33% itu yang menerima. Kemudian kita lanjutkan pada bid atau harga yang ditawarkan di rentang 4.000. Itu sama seperti tadi rumusnya, kita menghitung berapa banyak responden yang menerima tawaran di harga 4.000. Di sini kita hitung terdapat 15 responden yang ditawarkan pada harga 4.000 dan hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Terdapat 11 responden yang menerima harga 4.000 yang ditawarkan oleh pemberi harga. Jadi, di sini kita masukkan ke rumus untuk yang accept. Terdapat 11 orang yang menerima dan dibagi dengan 15 total seluruh responden dan dikalikan dengan 100 untuk mencari jumlah persennya. Maka didapatkan 73,33%. Kemudian untuk yang di bid 8.000 atau yang ditawarkan pada harga 8.000 itu sama dengan 15 responden yang ditawarkan. Pada responden ini terdapat totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 responden yang menerima harga di tawaran harga 8.000. Maka dari itu kita masukkan ke rumus yang accept, yaitu sebanyak 10 responden dibagi dengan 15 total dari seluruh responden yang ditawarkan. Kemudian dikali dengan 100 untuk mencari nilai persen. Dan nanti untuk yang reject ini, kedua reject ini juga sama rumusnya, 100% dikurang dengan persen dari accept. Dan yang untuk bid 8.000 juga sama, 100 dikurang dengan persen dari yang didapat dari accept. Dan yang terakhir itu ada 12.000, di mana ini terdapat sedikit sekali responden yang menerima, yaitu sebanyak 3 responden dari total keseluruhan 15 responden yang ditawarkan. Maka rumusnya itu didapat 3 dibagi dengan 15, 3 responden yang menerima dibagi dengan total keseluruhan responden dan dikali dengan 100 untuk menemukan nilai persen. Maka didapat dengan 20%. Kemudian yang untuk total reject itu kita 100 dikurangi dengan persen dari accept. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tabel berikutnya, yaitu untuk menemukan cumulative rate of bid reject. Itu kita menggunakan persen dari reject atau yang menolak harga yang ditawarkan. Jadi di sini ada 6,67% itu yang mereject atau yang menolak pada harga 2.000, dan di sini ada 26,67% yang menolak di harga 4.000. Kemudian ada 33,33% itu menolak di harga 8.000. Kemudian untuk di harga Rp12.000 itu menolak sebanyak 80%. Kemudian kita mencari yang WTP upper bound. Nah, untuk WTP upper bound kita juga sama memasukkan nilai pada reject, yang dimana nilai reject pada bid 2.000 itu adalah 6,67%, mempunyai WTP atau seperti anggapan menerima di harga yang kurang dari 2.000. Nah, untuk di bid 4.000 yang menolak di bid 4.000 itu mempunyai kisaran harga atau harapan harga itu di bawah Rp4.000 sebanyak 26,67%. Kemudian pada bid 8.000 itu terdapat 33,33% yang berharap nilai dari harga yang ditawarkan itu kurang dari 8.000, dan kemudian 80,00% atau 80% mempunyai harapan harga yang ditawarkan itu kecil dari atau kurang dari Rp12.000. Kemudian untuk rentang harga dari
WTP 2000 itu yaitu di rentang harga 0 sampai dengan kurang dari 2000. Kemudian untuk di bid 4000 mempunyai harapan harga di rentang 2000 sampai dengan kurang dari 4000. Kemudian pada pada bid 8000 itu mengharapkan nilai yang kurang dari yang berada di antara 4000 dan juga kurang dari 8000. Kemudian pada bid 12.000 mengharapkan harga di rentang harga 8.000 sampai dengan kurang dari 12.000. Kemudian untuk assumption of class median atau nilai yang diperkirakan responden yang menolak harapkan yaitu sebesar, kalau untuk bid 2000 itu mereka mengharapkan di harga 1000. Jadi orang-orang yang menolak di harga 2000 mengharapkan harga 1000 untuk akhirnya menerima tawaran harga atau barang yang diperjualkan tersebut. Kemudian pada bid 4000 itu orang-orang yang menolak di harga 4000 mengharapkan harga sekitaran di Rp3.000. Kemudian untuk pada bid 8000 diharapkan pada harga 6.000 dan 12.000 itu diharapkan pada 10.000. Di mana kita dapat mengatakan harapan harga ini, kita menambahkan rentang harga yaitu pada rentang 0 ditambah dengan 2000. Rentang harganya tadi kan 0 sampai 2000 nih. Jadi kita tambahkan kemudian dibagi 2, maka didapatkan harga dari harapan orang-orang yang menolak harga ditawarkan. Kemudian untuk yang kedua itu ada di bid 4000, kita tambahkan saja rentang harganya yaitu di 2000 tambah dengan 4000 dibagi dengan 2 atau di median. Jadi median itu kan pertengahan, jadi dibagi 2. Kemudian di bid 8000 itu didapat dari total jumlah dan pembagian. Kemudian yang terakhir ada di bid 12.000, kita menambahkan atau mediannya kita cari untuk kemudian dibagi dengan 2. Kemudian ini ada cumulative frequency of max WTP. Nah, di sini terdapat rumus yang digunakan sama dengan yang assumption of class median, yaitu rentang harga ditambahkan kemudian dibagi dengan 2. Nah, terdapat, kita tuliskan kembali 1000, 3000 dan juga 6000 serta 10.000. Nah, untuk cumulative frekuensi yang menerima di harga 1000 itu kita buat rumus yang min WTP itu dibagi dengan 100%. Maka didapatkan 0,93% kemungkinan orang-orang yang menerima dari harga 1000. Kemudian untuk di harga 3000 itu juga sama rumusnya. Di 3000 ini dibagi dengan 100, maka kita didapatkan 0,73% orang yang akan menerima harga 3.000. Kemudian di 6.000 juga sama rumusnya, di mana diharapkan 0,67% orang dari sisa yang menolak di bid 8.000 akan menerima di harga 6.000. Kemudian di harga di bid 12.000 itu terdapat kemungkinan harga 10.000 yang dimana harapan untuk responden tersisa untuk menerima di harga 10.000 itu terdapat 0,20%. Nah, untuk min WTP dikali frekuensi, maka kita akan kalikan min WTP dikali dengan cum frekuensi seperti rumusnya, maka didapatkan 933,33. Dari hasil perkalian ini kemudian ada 2000,200, ada 4000 dan juga 2000. Nah, untuk min WTP non parametrik ini kita dapatkan dari total dari sum di min WTP X frekuensi. Nah, kita tambahkan 933,33, 2,200, 2200, 4000 dan juga 2000 itu kita tambahkan, maka didapatkan hasilnya 9133,33. Nah, di sini terakhir kita menggunakan grafik, di mana grafik ini didapatkan dari accept dan reject.
Jadi yang accept itu pada garis biru. Yang accept itu ada pada garis biru yang dimana mengalami penurunan seiring dengan peningkatan harga. Di sini terdapat di bit 2000, di sini terdapat bit 4000, di sini terdapat bit 8000, dan di sini terdapat bit 12000. Dan untuk yang grafik menolak itu semakin menaik karena semakin meningkatnya harga, maka penolakan dari responden menjadi semakin banyak. Di sini terdapat untuk bit 2000 itu paling rendah penolakan, bit 4000 sedikit naik orang-orang atau responden yang menolak. Kemudian di bit 8000 terjadi juga peningkatan, dan yang terakhir ada di bit 12000 di mana terjadi peningkatan signifikan terhadap responden yang menolak harga yang ditawarkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi minggu lalu yang bisa saya logikakan di rumus-rumus yang diberikan dan juga pengertian dari kata-kata tersebut. Jika saya terdapat salah kata, saya mohon maaf pada asisten dan juga saya mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.